Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Yuk kita simak baik-baik ya. Apa itu pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Yang selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan tentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang. Kemudian, arti berkembang sendiri berdasarkan KBBI ialah bertambah, memekar, atau membentang. Yang kedua yaitu hadis yang berhubungan dengan perkembangan. Dari Abi Abdurrahman Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengatakan kepada kami, kejadiannya sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan pada perut ibumu selama 40 hari berupa tetesan, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya dan diutus untuk melakukan pencatatan 4 kalimat, yaitu mencatat rizkinya, usia, amal perbuatan, dan celaka atau bahagianya. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari individu ke generasi selanjutnya. Yang kedua yaitu hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Dan faktor eksternalnya meliputi yang pertama nutrisi, kedua cahaya matahari, yang ketiga air dan kelembapan, yang keempat suhu, dan yang kelima tanah. Yang keempat yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana sih proses pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, jadi proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada 3. Yang pertama, proses biologis. Proses biologis menghasilkan perubahan dalam tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, tinggi, dan peningkatan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormonal pubertas. Yang kedua yaitu proses kognitif. Proses kognitif melibatkan perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif membuat anak yang sedang tumbuh dapat menghafal puisi, mencari cara untuk memecahkan masalah matematika, menghasilkan strategi kreatif, atau berbicara kalimat bermakna yang berhubungan. Yang ketiga yaitu proses sosio-emosional, melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Pengasuhan orang tua terhadap anak mereka, serangan agresif seorang anak laki-laki pada teman sebaya, dan perasaan sukacita seorang remaja setelah mendapatkan nilai bagus, semua mencerminkan proses sosio-emosional dalam perkembangan. Tugas pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak, yaitu belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain yang dekat dengan baik. Yang kedua, tugas perkembangan pada masa sekolah, yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, tugas perkembangan masa remaja, yaitu menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya.
Yang keempat, tugas perkembangan masa dewasa muda, yaitu memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan, dan memulai hidup berkeluarga. Yang kelima, tugas perkembangan masa dewasa dan usia lanjut, yaitu memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Yang kedua, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Yang ketiga, hukum masa peka. Yang keempat, hukum kesatuan organis. Yang kelima, hukum rekapitulasi. Yang keenam, hukum tempo dan umur perkembangan. Yang ketujuh, hukum predestinasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.